Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'uzami sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram, para jamaah, para pengurus Masjid Jami An-Nur yang sama-sama kita hormati. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Bil khusus Bapak Ketua DKM dan jajarannya, alhamdulillah nampak hadir pada kesempatan malam hari ini. Rasanya sudah mulai lobet ya, jadi harus sedikit kita cas lagi supaya menambah semangat ya, menambah semangat buat berbuat baik, buat beribadah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah senantiasa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat ilmu yang bermanfaat, wasilah silaturahmi dan talabul ilmi. Pada malam hari ini mari kita sama-sama muhasabah, kita memperbaiki diri kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita makin istiqomah untuk mengurus dan memakmurkan Masjid Jami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memulai kembali pengajian dan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, yakni satu kitab yang ditulis oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy'ari, yaitu memuat tentang wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan wasiat ini kita bisa menjalani dan menjaganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'addana min barakatihi fi dharain. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdu, adapun bermula segala puji, lillahi, itu hanya tetap bagi Allah. Rabbil alamina, Allah sebagai Tuhan ya, sebagai pengatur, sebagai Rabb alamina, alam semesta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau. Wa ba'du, adapun setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam
Fahadhihi wasiyatul Mustafa, maka risalah ini adalah wasiat al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya manusia terpilih. Manusia terpilih. Alaihi, atasnya baginda Nabi as-salatu wassalamu, semoga selawat dan keselamatan, li Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala da'ani, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, pernah memanggilku, fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, lalu aku berduaan bersama beliau di rumah beliau. Faqala li ya Ali anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Lalu Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, anta minni, engkau terhadap diriku, bimanzilati, sederajat seperti Haruna min Musa, seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'dah, hanya saja tidak ada nabi setelah diriku. Inni usika al-yawma biwasiyatin in anta hafidhaha ishta hamidan wa mutta sahidan wa ba'athaka Allahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Ini usika, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, al-yawma biwasiyatin, pada hari ini dengan wasiat, in anta, jika engkau hafidhaha, menjaga wasiat ini, ishta hamidan, niscaya engkau hidup secara terpuji, wa mutta syahidan, dan engkau wafat sebagai syahid, wa ba'atsakallahu, dan Allah akan membangkitkanmu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, faqihan, sebagai orang yang ahli fikih, aliman, dan orang yang berilmu. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini memuat wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Jadi pada suatu hari Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak ke rumah beliau, bakhalwatu, dan berkhalwat, ya, menyendiri ataupun berdua dengan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi menyampaikan wasiat-wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Kata Nabi, wahai Ali, engkau itu derajatnya sama seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa ini saudara, ya. Jadi di dalam berdakwah, menyampaikan tauhid, mengenalkan siapa Allah, itu berdua. Karena menurut catatan sejarah bahwa Nabi Musa ini ngomongnya atau bicaranya itu tidak begitu fasih, ya, tidak lancar, karena pada waktu kecil Nabi Musa ini pernah dimasukkan api oleh siapa? Oleh Fir'aun, ya. Jadi di dalam berdakwah ini selalu berdua, bergandengan, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nah, begitupun Nabi dengan Sayyidina Ali. Tetapi kata Nabi, ghaira annahu la nabiyya ba'dah, hanya saja tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Ali, kata Nabi, ini usikal yawma biwasiyatin in anta hafidtaha. Wahai Ali, pada hari ini aku berwasiat kepadamu, jika engkau menjaga wasiat ini, mengamalkan wasiat ini, dijaga benar-benar, maka kata Nabi, ishtahamidan wa mutta syahidan wa ba'asakallahu yawmal qiyamah faqihan aliman. Seolah-olah ini wasiat kepada kita dari Nabi, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Insya Allah kita merindukan berjumpa dengan Nabi. Kita jalankan saja wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali. Jika kita menjaga, mengamalkan wasiat ini, kata Nabi, hidup kita akan terpuji, akhlaknya bagus, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Wa mutasyahidan, dan ketika kita mati, maka akan dianggap matinya ini sebagai mati syahid, yang dimana bapak-bapak kalau mati syahid ini bi ghairi hisab, sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya, pokoknya lolos. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, pokoknya lulus saja, mau lamar kerja langsung kerja aja. Milih mau surga yang mana kalau syahid. Wa ba'atsa, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah sebagai faqihan, orang yang ahli fikih, aliman, dan orang yang berilmu. Jika kita menjaga, mengamalkan wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini bukan hanya sekedar sahabat. Sayyidina Ali adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, sepupu, keluarga, kemudian dijadikan menantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, kita langsung kepada wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, man akala al-halala sofa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun lida'watihi hijabun. Wasiat yang pertama dari Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man akala al-halala, siapa saja yang memakan barang halal, halal secara syariat, dinuhu, sofa dinuhu, maka murni agamanya, waraqa qalbuhu, maka lembut hatinya, walam yakun lida'watihi hijabun, dan tidak ada satu penghalang untuk doanya. Kita muhasabah, banyak berdoa belum dikabul sama Allah. Balik lagi kepada diri kita, ya, makanan apa yang sudah kita makan, ya. Jadi balik muhasabah kepada diri kita supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah, ya, berusahalah memakan makanan yang halal, makanan-makanan yang memang menurut agama, menurut syariat itu makanan halal. Maka ketika kita memakan makanan yang halal, sofadinuhu, maka murni agamanya, waraqa qalbuhu, dan lembut hatinya, ya. Yang kedua, ya Ali, wahai Ali, man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu
Wahai Ali, siapa saja yang memakan barang subhat. Barang subhat itu barang yang tidak jelas ini haram atau halal. Ya. Jadi tidak jelas ketentuan hukumnya. Ini minuman halal atau haram. Gitu. Niscaya diragukan agamanya. Wa adlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Memakan barang subhat aja bisa membuat hati kita gelap. Ya. Mudah-mudahan kita bisa muhasabah, memperbaiki diri sebelum ajal datang, sebelum malaikat maut menjemput. Kita perbaiki dari segi makanan kita, ya. Kemudian dari cara kita mengambil untuk makan kita, mudah-mudahan kita bisa memakan makanan yang halal dan mencari rezeki yang halal agar murni agama kita, lembut hati kita, dan doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, wa man akala al-haram, dan barang siapa yang memakan makanan yang haram menurut syariat, maka qalbuhu, maka akan mati hatinya. Kalau hati sudah mati, sudah susah menerima nasihat dari orang lain. Wa khafatinuhu, dan akan lemah agamanya, akan remeh agamanya. Diajak berbuat dosa mau, diajak ini itu mau, berarti agama kita lemah karena masih bisa terbawa dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Wa dha'fa yaqinuhu, dan akan lemah keyakinannya. Ya, banyak orang yang putus asa di dalam kehidupannya, susah mencari rezeki, akhirnya karena kurang keyakinannya kepada Allah, karena sering memakan makanan yang haram, maka sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah, bisa saja dilakukan karena lemah iman ataupun lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu, dan Allah akan menghalangi doanya dan sedikit ibadahnya. Jadi kalau orang ibadahnya susah, berarti sering memakan makanan yang haram. Karena itu tadi kata Nabi, ketika seseorang memakan makanan yang haram yang dilarang oleh agama, baik dari cara dia mengambil makan itu atau cara dia dengan makanan-makanan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya akan ditutup dan ibadahnya sedikit. Ya. Jadi kalau ibadah kita masih sedikit, ya mungkin kita harus introspeksi diri, harus lebih hati-hati lagi di dalam memakan makanan, karena akan berpengaruh tentunya kepada keyakinan kita, kepada ibadah kita, kepada hati kita. Jadi orang nusuk, orang yang banyak makan makanan haram, ibadah hese, narima nasihat ibadah hese, ya. Makanya mudah-mudahan kita dengan mengkaji kitab ini, kita muhasabah kembali, memilih, ya, banyak pekerjaan apa saja, ya, yang penting halal, caranya halal. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah benci kepada seseorang,
razaqahullahu malan haraman fa idza stadda ghadabahu alaihi waqqala bihi syaitana. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, ketika Allah murka, Allah benci kepada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki dari harta yang haram. Ya. Fa idza sadda ghadabahu alaihi waqqala bihi syaitana. Dan apabila kemurkaan Allah itu semakin bertambah kepada seseorang tersebut, maka Allah akan menugaskan kepada setan. Tuh, kata setan, saya mau udah benci, kata. Ya. Silahkan giliran kau. Jadi Allah mewakilkannya bukan malaikat tapi setan. Yubarrikalahu fihi wa yushibuhu wa yushgiluhu bidunya anidin. Dan setan memberi keberkahan kepada orang itu di dalam harta yang haram itu, dan setan menjadi kawan orang itu dan membuat sibuk orang itu dengan keduniawian daripada agama. Maka alhamdulillah bapak-bapak yang masih resep ke masjid, masih resep ngaji, ya, tidak ditemani oleh setan. Tapi ketika sudah tidak mau lagi ngaji, sholat, ya, puasa dan lain sebagainya, ya, hese karena ibadah, berarti yang menemani kita adalah setan. Kalau Allah sudah benci, ya, kata Allah sudah dikasih nikmat. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang kita kalau ditanya, Bapak punya rumah punya siapa? Punya saya. Bapak punya motor punya siapa? Punya saya. Bapak punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya mulut, punya siapa? Punya saya. Saya punya siapa? Punya Allah. Tangan dikasih sama Allah, mata dikasih sama Allah, hidung dikasih sama Allah. Tidak ada yang dibanggakan. Itu semua punya Allah. Ketika tangan, mata, mulut, hati semuanya tidak dipakai ibadah, malah dipakai untuk mendurhakai Allah, maka wajar saja ketika Allah marah, Allah benci. Kemudian ketika Allah bertambah kemarahannya, maka kata Allah, tuh setan, dampingi dia, sibukkan dia dengan perkara dunia, jauhkan dari perkara agama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusahhilu lahu umurad dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan setan itu selalu mempermudah bagi orang itu segala urusan duniawinya gampang, ya, bisnis lancar, ya, usaha maju, ya, apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Padahal orangnya tidak pernah sholat, ya, tidak pernah mau ibadah sama Allah. Tapi urusan dunianya gampang, beda sama orang yang ahli ibadah, kadang susah hidupnya, ya. Karena begini, tadi sama setan itu dipermudah urusan duniawinya. Dan setan itu berkata sama orang itu, apa yang dikatakan oleh setan? Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah, tar aja sholat mah kalau udah tua, tar aja ngaji mah kalau udah tua, ya, kalau udah mau katanya begitu. Nah itu kata setan itu, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Sekarang udah terusin aja, ya, terusin aja.
Taraja ibadah gampang kata setan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kata setan. Nah itu gambaran orang yang sudah dibenci sama Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dan yang belum hadir ya pada malam hari ini, kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Wahai Ali, tidaklah seseorang yang berpergian dalam rangka mencari barang haram. Ya, umpama ada orang setiap harinya itu mencari barang-barang haram yang memang tidak diperbolehkan oleh agama. Pergi mau nipu orang, ya, pergi mau mencuri atau mengambil hak-hak orang dan lain sebagainya. Tidak perlu dijelaskan secara detail, mungkin bapak-bapak juga sudah paham. Ya. Ketika kita ya ingin mencari rezeki yang haram atau barang yang haram, ya, masyian ila kana asyaitanu qarinuhu, ya, ketika kita berjalan, maka yang menemani kita adalah setan, yang menjadi kawan kita adalah setan. Kan kalau kita bepergian memang untuk mencari rezeki yang halal, ya, diawali dengan bismillah, maka yang menemani adalah malaikat. Tetapi ketika kita berangkat dari rumah untuk tujuan mencari rezeki yang haram, maka yang menemani kita adalah setan ketika jalan kaki. Walau rakiban, atau ketika kita mencari barang haram itu dengan berkendara, ya, bawa motor, kita mau misalnya umpama mau nipu orang, mau berbuat jahat sama orang, mau mencari rezeki yang haram, maka yang bersama kita di kendaraan tersebut adalah setan. Ilakana radifahu, melainkan pasti setan sebagai pemboncengnya. Ya, kalau pakai motor nih, ya, kita mau mencari rezeki yang haram, ya, maka yang menemani kita adalah syaitan. Wala jama'a ahadun malan haraman ila akalahu asyaitan, dan tidaklah seseorang yang telah mengumpulkan harta yang haram melainkan pasti syaitan akan makan bersamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Islah Pak, ulah boga cita-cita yang jadi pejabat, ya, udah jadi karyawan aja. Mau dagang aja, ya, cari rezeki yang halal. Bukan berarti semua pejabat seperti itu, tapi yang banyak kelihatan, ya, di berita-berita seperti itu. Sudah, ya, kita mencari walaupun sedikit, alhamdulillah, ya, daripada banyak hartanya haram, ya. Karena bukan hanya ketika kita berjalan, kemudian harta ketika sudah didapat, misalnya umpama ada orang mencari barang yang haram, ya, dari rumah berangkat ditemani setan, pulang ditemani setan, harta sudah terkumpul dikasih ke anak istri, dimakan sama anak istri. Nah, yang menemani kita bukan malaikat, ya, yang menemaninya adalah setan-setan ikut makan. Bukan apa, kalau ada bercanda plesetan kalau makan tidak baca bismillah ditemani sama setan, nanti pas minum baca bismillah supaya setannya keselak. Tidak begitu, tidak begitu. Kalau kita makan dari makanan yang halal, ya, rezekinya yang halal, maka yang menemani adalah malaikat. Tapi kalau dari rezeki yang haram, makanan yang haram, maka yang menemaninya baik ketika mencarinya ataupun ketika makannya, maka ditemaninya oleh syaitan. Wala
nasiya ahadun ismallahi ta'ala 'inda jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Nah, ini bagi bapak-bapak yang sudah menikah ya. Dan tidaklah seseorang yang lupa menyebut nama Allah Ta'ala ketika ia bersetubuh dengan istrinya, melainkan pasti setan akan bersekutu dengannya pada anaknya. Na'udzubillah subhanahu min dari sok baca bismillah Pak. Ya, baca minimal bismillah ya. Kalau mau berhubungan dengan istri kita, ulah pokok maca bismillah. Ya, daek itu memajikan orang diterupakan ku setan. Ya. Jadi baca bismillah. Nah, ya, lama pokok ulangi deh Bang, 3 kali. Ya. Ulah dipokok bismillah lah. Ya, ketika supaya anaknya menjadi anak soleh, anak soleha, ya, jadi berpengaruh nanti kepada anaknya. Maka sebelumnya kalau bisa wudhu dulu, sholat 2 rakaat, ya. Oh, kanal kata Bang Irfan kelamaan. Asal Isya langsung aja udah, salatnya dari masjid, tapi ulang pohon baca bismillah, minimal bismillah. Ya. Ada lagi yang panjang doanya, ya. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan hal ini termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 64. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, ya, dan beri janjilah kepada mereka. Jadi ketika kita mau melakukan hubungan suami istri, maka jangan sampai lupa membaca bismillah, ya, agar tidak setan tidak ikut, ya, dengan atau tidak ikut berserikat dengan kita ketika kita akan menggauli istri kita. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Nah, ngepek nih, barang haram ngepek nih semuanya. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala, Allah tidak akan menerima salatnya seseorang bila wudu'in, tanpa berwudu terlebih dahulu, ya. Wala shadaqatan minal haram, ya, dan bersedekah dengan barang yang haram, ya. Kita punya duit nemu, bukan nemu, ya, punya duit, yang duit itu haram, jangan disedekahin, ya, udah pakai aja. Jangan, ya, na'udzubillah subhanahu. Sedekahnya tidak bakal diterima, ya. Punya duit hasil korupsi 200 miliar, bangun masjidnya mah terbangun, cuman duit yang disedekahkan 200 miliar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sedekahnya itu dari yang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Wahai Ali, tidak henti-hentinya seorang mukmin dalam peningkatan di agamanya selama ia belum makan. Ya Ali, tidak henti-hentinya seseorang mukmin dalam peningkatan di agamanya selama ia belum makan yang haram. Artinya, jadi imannya tidak akan bertambah seseorang yang masih
memakan makanan yang haram. Kita mau pengen rajin ibadah, ya, pengen getol ibadah, minimal 5 waktu, nggak ke masjid juga di rumah, di mana saja, yang penting sholat, yang penting ibadah, pengen banget kayak orang, ya, itu tidak akan bertambah imannya selagi kita masih memakan makanan yang haram. Maka kita muhasabah, ya, kita meragap diri kita masih bersihkah makanan-makanan yang dimakan oleh kita dan keluarga kita. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dan siapa saja yang memisahkan diri dengan ulama, niscaya hatinya mati dan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini sudah prediksi dari Nabi masih hidup. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti ada satu zaman, satu masa di mana orang-orang itu menjauh. Bahasanya lari, maksudnya lari di sini jauh. Orang itu menjauh daripada ulama dan fuqaha. Maksudnya menjauh itu tidak mau datang ke pengajian, ya, tidak mau thalabul ilmi, menambah ilmu-ilmu, tidak. Jadi sudah masanya beda, ya, sudah sibuk dengan urusan duniawinya. Waman faraqo, ulama, dan barang siapa yang memisahkan diri dengan ulama, mata qalbuhu, maka niscaya hatinya mati an ta'atillahi ta'ala. Jadi kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi akan ke bawah wangi, dekat dengan tukang yang bau-bau akan ke bawah bau, ya. Setidaknya ketika kita dekat dengan ulama akan ada sepatah dua patah kata yang dapat menumbuhkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladina nabadu kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Wahai Ali, siapa saja yang membaca Al-Quran namun ia tidak menghalalkan perkara yang halal, ya, dan tidak mengharamkan perkara yang haram, niscaya ia tergolong orang-orang yang telah membuang kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka. Sudah jelas, ya, kata Quran ini haram, ini halal. Tetapi ketika ada seseorang yang berkata, wah, udah halal ini mah, padahal barang haram, itu sama saja seperti orang itu membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Maksudnya seperti ini, Pak, ya. Ini Al-Quran umpama, ya, ketika kita melihat barang haram kemudian kita halalkan, ya, ataupun barang halal diharamkan, itu seperti kita membuang Al-Quran ke belakang punggung, gitu, ya, nggak sopan. Jadi kalau yang haram tetap haram, kita katakan haram. Kalau halal kita katakan halal. Jangan sampai, ya, karena kebutuhan yang haram dibilang halal. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan, ya, apa yang tadi disampaikan wasiat-wasiat Nabi ini masih banyak. Ini baru pembukaan, baru mukadimah, ya. Belum nanti ke bab akhlak, bab sholat, bab wudu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila
apabila ada kata-kata yang kurang baik itu datang dari diri pribadi, dan apabila ada kata-kata yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum